sih sebenarnya novel coronavirus? Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasar Total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 248.852 kasus. Ini merupakan kali kedua Indonesia bertambah kasus baru di atas 4.000 kasus. Jadi, 3 data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Artinya fokus kita tetap nomor 1 adalah kesehatan, adalah penanganan COVID. Sudah hampir 3 bulan kita menjalani era new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan mulai dari kewajiban mencuci tangan, menggunakan masker, mengatur jarak dengan orang lain, dan membawa alat kebersihan lainnya. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat yang harus ditaati. Namun sayangnya, banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kewajiban ini. Seperti di kota Surabaya contohnya, banyak pelanggar protokol kesehatan membuat pemerintah kota Surabaya semakin mengintensifkan operasi protokol kesehatan atau OPK. Hal ini tidak sebanding dengan penambahan kasus harian COVID-19 pada Sabtu 19 September 2020 kemarin. Sebanyak 4.168 orang pasien positif COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Lalu, bagaimana dengan situasi ataupun kondisi dari penerapan protokol kesehatan saat ini? Apakah dari lingkungan masyarakat sudah sadar akan adanya protokol kesehatan, atau ini hanya sekedar formalitas saja? Berikut akan kita simak beberapa kondisi protokol kesehatan di Surabaya oleh narasumber Cindy, Pasuruan oleh narasumber Santi, dan Ngawi oleh narasumber Shandy. Perkenalkan, nama saya Cindy Laurentanoyo. Nah, di sini saya akan menjelaskan kondisi saat ini di daerah Dharmawusada Surabaya. Nah, jadi di daerah Dharmawusada ini memang aktivitas tetap berjalan ya seperti biasanya. Hanya saja lebih minim daripada biasanya orang-orangnya, juga toko-toko kalau siang tidak terlalu banyak yang buka, dan kondisi jalanan pun tidak ramai seperti biasanya sebelum COVID terjadi. Nah, tapi di sini untuk protokol kesehatannya sangat kurang, terlebih di pinggir-pinggir jalan itu di toko-tokonya juga tidak semuanya menyediakan tempat cuci tangan maupun hand sanitizer. Adapun cuma beberapa toko besar saja. Kemudian kalau di perumahan Dharmawusada pun di sini tidak ada protokol kesehatan yang dijalankan karena waktu kita masuk ke perumahannya, bapak satpamnya sendiri juga tidak memakai masker dan tidak ada diukur juga suhu badan dari warga yang masuk ataupun dari warga yang lain, yang orang lain masuk itu tidak diukur suhu badannya, tidak ada tempat cuci tangan dan tidak ada juga disemprot oleh desinfektan seperti yang diharapkan. Ya, jadi Dharmawusada ini memang benar-benar tidak menjalankan protokol kesehatan dan juga dari pihak perumahan tidak ada juga penyemprotan massal untuk desinfektan di rumah-rumah. Ya, tapi di sini warganya tetap semuanya menggunakan masker kemanapun bepergian. Ya, jadi sekian dari saya untuk kondisi di Dharmawusada Surabaya. Di sini saya juga melaporkan keadaan bazar rutin tiap hari Minggu yang diadakan di salah satu kota di Indonesia. Bazar ini telah dibuka kembali setelah berminggu-minggu libur dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar. Dengan hal ini tentunya pemerintah sudah mempertimbangkan dengan matang-matang keputusan untuk membuka kembali bazar. Dapat dilihat warga sangat antusias untuk datang ke bazar. Namun, sangat disayangkan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 ini sangat minim. Dimulai dari para pedagang yang saat berjualan tidak menjaga jarak dan ada pula yang tidak memakai masker. Pengunjung yang berkeliling menikmati bazar juga tanpa sadar menghiraukan jarak mereka. Yang sangat disayangkan, mereka menggunakan masker tetapi tidak digunakan dengan baik. Mereka hanya menggantungkan masker mereka di area leher. Hal ini sangat memprihatinkan, apalagi jika dilihat kasus pasien positif corona di Indonesia tiap harinya semakin meningkat. Yang tak kunjung berakhir sejak awal tahun 2020.
tak terkecuali bagi kota Ngawi, sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana mau berakhir jika masyarakat sendiri kerap menghiraukan kebijakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Masih banyak warga kota Ngawi yang melanggar kebijakan protokol kesehatan tersebut dengan alasan lupa membawa masker. Padahal protokol kesehatan juga untuk kebaikan kita bersama. Memang masyarakat sudah diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah, namun dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan. Saat ini, masyarakat seperti tidak peduli lagi dengan adanya virus corona. Yang terpenting bagi mereka adalah memenuhi kesenangan pribadi dengan berlibur atau berkumpul dalam skala besar. Banyak orang yang sudah tidak menggunakan masker saat bepergian, tidak menjaga jarak dengan orang lain atau malah berkumpul dengan orang banyak. Dan fasilitas cuci tangan hanya menjadi sebuah hiasan saja. Padahal pemerintah menetapkan kebijakan protokol kesehatan bukanlah tanpa tujuan. Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan tersebut, maka dapat memotong rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Selamat malam, Su. Malam. Di Ketua RT berapa ya? RT 2. RT 2 RW 9. Kelurahan Rejo. Kecamatan Rungkut. Nah, ini bertanya tentang penanganan COVID di daerah Rungkut ini gimana? Kita menangani COVID ini sesuai dengan anjurannya dari wali kota Surabaya. Jadi sudah ada SK-nya. Jadi semua mengarah ke sana semua. Yang terakhir ini dia canangkan dengan Kampung Wani. Itu gimana, Pak? Kampung? Jadi ada 4 kategori: Wani Jogo, Wani Ngandani, Wani Sehat, dan Wani Sejahtera. Jadi keempat kategori itu kita tekankan semuanya di sana. Nah, tempo hari kan sempat ada disinfektan Ya, di depan itu. itu dari awal mulanya kan untuk nangani itu kan perlu disinfektan. Jadi semua kendaraan awalnya kan harus mandiri. Jadi klaster-klasternya itu harus benar-benar diprioritas untuk jaga sendiri. Nah, salah satunya kan kita komplek ini kan tertutup satu pintu aja. Maka dari itu warga yang masuk atau tamu yang masuk harus disemprot. Harusnya pakai ini juga, termogan. Karena kita tidak sempat beli termogan. Sama cuci tangan, tempat cuci tangan itu. Dari Bu Wali awalnya itu minta jangan terlalu banyak pintu akses masuknya. Makanya dibuat satu pintu aja. Jadi semua yang tidak berkepentingan semua itu ditutup supaya tidak seenaknya orang masuk keluar seenaknya, tidak terkontrol. Iya. Itu kan nambah penyebaran yang paling kita tidak tahu dari mana aja. Dari satu sistem ini orang yang tidak punya kepentingan ya nggak perlu masuk gitu loh. Iya, betul. Terus sekarang kan jaga sendiri ya, ya? Mandiri. Ya, dari dulu mandiri. Cuman kan kita kalau ada apa-apa koordinasinya dengan puskesmas. Puskesmas daerah mana itu? Rungkut, puskesmas kecamatan Rungkut. Bekerja sama di situ. Ya, jadi kalau ada apa-apa perlu penanganan di sana. Dulu kan ya juga sempat ada penyemprotan oleh pemadam kebakaran ya, disinfektan. Ya, jadi waktu itu selain kita mandiri, kita kadang semprot. Kita memang sarankan untuk warga yang bisa semprot mandiri. Terus kita kan juga akhirnya belikan untuk disinfektan kita setiap minggu. Kita keliling, kita semprot. Nah, kalau kepingin ada jadwal lagi, beberapa kali kita minta dari Pemkot. Terakhir kita dapat juga dari dikasih link langsung untuk bisa koordinasi dengan pemadam kebakaran. Karena sudah lebih efektif pakai itu untuk jalan. Gitu aja. Tapi seminggu sekali ya, jadi sesuai dengan permintaan dan jadwal. Oh. Tapi yang kita lakukan di sini yang mandiri seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus pesannya kepada masyarakat di sekitar sini apa tuh untuk mengatasi COVID ini? Tetap mesti kan seperti ini kan ada kita dengan masker ya. Iya. Jaga jarak, masker. Kalau kita sendiri tidak jaga, ya kita kan nggak tahu virusnya itu modelnya di mana.
Ya, yang terbaru itu kan kita nggak punya gejala apa-apa, mau moro, amblas itu Sakit langsung. nggak ada gejala. Nah, itu yang berbahaya kan situ. Yang terakhir juga, karena korban yang paling banyak sekarang ini dari kluster keluarga. Jadi pesannya yang terakhir yaitu pakai masker terus ya, Su, ya. Pakai masker, menjaga diri dari orang lain ya. Tetap di rumah sama jaga keluarga ya, Su, ya. Sama ini, kalau terakhir maunya harusnya vitamin. Karena kan kalau pola makan kita bagus, pola hidup kita bagus, pastilah kita terhindar kok. Iya. Gitu. Ya. Ya, gitu aja, Su. Ya. Wawancaranya untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Halo, selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, teman-teman yang sedang menonton video podcast ini. Kali ini kita akan membahas mengenai upaya mengatasi dan juga pencegahan virus corona. Di sini saya Intan sudah bersama teman-teman sekelompok saya, yaitu Cindy, Cendi, Santi, dan Nyoto. Nah, banyak yang dibahas dari video ini terkait kira-kira bagaimana pencegahan terbaik yang dapat dilakukan. Oke, kita langsung aja pada topik, yaitu bagaimana dengan pencegahan mengatasi COVID-19. Nah, teman-teman di sini, apa upaya kalian untuk mencegah COVID-19 ini? Mulai dari Cindy gimana? Ya, kalau dari aku sih, pertama-tama mungkin kita harus lebih sering cuci tangan ya. Yang kedua, kita harus menghindari area wajah kita. Ya, aku setuju banget sama Cindy. Tapi selain itu, kita juga harus memperhatikan etika ketika kita bersin dan batuk. Tapi juga jangan lupa, seperti yang dikatakan Cindy tadi, kita juga harus rajin-rajin untuk cuci tangan. Dan selanjutnya kita juga bisa membersihkan perabotan di rumah. Aku biasanya di rumah pakai disinfektan buat membersihkan perabotan di rumah. Nah, yang kalian omongin itu benar semua, aku setuju. Tapi ada yang kurang nih. Saat kita berpergian, kita jangan lupa untuk menjaga jarak antara satu sama lain. Minimal 1 meter antara orang satu dengan yang lain. Dengan kita menjaga jarak, kita bisa mencegah adanya penularan virus corona ini. Ya, dan juga satu lagi nih, kita ini juga harus menghindari area yang dimana itu banyak berkumpulnya orang ya. Jadi pemerintah kan juga sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk membuat peraturan untuk kita tuh tidak melakukan aktivitas yang mengundang banyak orang ya, mengundang banyak keramaian selama pandemi ini ya. Dimana tindakan ini tuh sangat membantu juga untuk mengatasi pencegahan virus corona supaya virus corona itu tidak semakin meluas seperti itu. Ya, benar semua yang dikatakan sama teman-teman. Kita semua, bahkan pemerintah juga melakukan upaya pencegahan COVID-19. Seperti yang pernah kita alami, yaitu PSBB. Oke, benar-benar. Dari gambaran di atas, sepertinya masyarakat kurang menyadari adanya bahaya dari virus corona ini ya. Tapi pemerintah punya penanganan dari COVID ini, yaitu menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandara, memberikan health alert card, dan komunikasi, informasi, dan edukasi pada penumpang, dan penundaan serta pelarangan akses pergi ke luar negeri. Nah, tapi menurut kalian semua ini ada nggak sih cara yang paling efektif untuk dilakukan untuk mengatasi pencegahan virus corona? Mungkin kalau dari Nyoto gimana? Menurutku yang paling efektif yaitu untuk melakukan social distancing. Ya, benar juga. Jadi kalau aku pikir-pikir, sebenarnya social distancing itu merupakan salah satu bentuk kita itu saling peduli satu sama lain. Karena kita juga melindungi sendiri dan kita juga tidak melukai yang lain. Jadi menurut aku dalam rangka mengurangi penyebaran virus corona, social distancing itu langkah yang paling tepat dan paling logis untuk dilakukan. Ya, benar banget. Emang pencegahan yang paling efektif itu menurutku juga social distancing. Nah, jadi dari semuanya ini diharapkan Indonesia dapat meniru negara lain dalam hal pencegahan dan juga mengatasi virus corona. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan dan bahayanya virus corona ini. Baik, sesi podcast kita mengenai pencegahan dan pencegahan virus corona sudah selesai.